Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'ni darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wal dunya wal akhirah. Faj'alna min hisbihim wa yarzuqna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal. Sampai apa kita? Amanah. Tablek belum ya? 3 ya? Wajib bagi para rasul alaihimussalatu wassalam yang ketiga bersifat tablek. Tablek itu artinya menyampaikan. Menyampaikan berita dari Allah. Namanya Rasul kan begitu. Selalu namanya seorang utusan pasti menyampaikan sesuatu. Ada utusan ditanya ente bawa apa? Saya mah nggak bawa apa-apa. Bukan utusan namanya. Masa utusan kok tidak menyampaikan sesuatu? Kan para nabi, para rasul adalah utusannya Allah
dan wajib bagi mereka menjadi penyampai berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang disampaikan oleh Nabi, oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 3 macam. Berita yang diperoleh oleh para nabi itu ada 3 macam berita. Yang pertama, berita yang wajib disampaikan. Berita yang wajib disampaikan. Rupanya apa? Rupanya berupa hukum. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, sah, batal, itu wajib disampaikan oleh para rasul. Isinya apa? Hukum wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam itu beliau sudah menjadi seorang rasul. Ada yang ngomong bukan rasul karena ada berita begini, rasul pertama itu Nabi Nuh. Ada berita bahwa rasul pertama itu Nabi Nuh. Artinya Nabi Nuh itu nabi yang pertama mengajak orang kafir masuk Islam, gitu loh. Nabi Nuh itu nabi yang pertama ngajak orang kafir masuk Islam. Nah sebelumnya nggak ada orang kafir. Itu Nabi Adam lah tercipta turun ke dunia bersama istri beliau, Islam apa Islam? Ada anak-anaknya apa? Islam. Jadi nggak ada orang kafir, nggak ada. Mereka berdakwah untuk anaknya, cucunya, ponakannya. Nggak ada orang kafir, gitu loh. Sampai ke Nabi Syis, anak Nabi Adam, nggak ada orang kafir. Sampai ke Nabi Idris, nggak ada orang kafir. Baru setelah zaman Nabi Idris meninggal, mulailah muncul sahabat-sahabat Nabi Idris. Nah, meninggalnya sahabat Nabi Idris, setan bikin pola. Apa? Bikin saja patung sahabat-sahabatnya Nabi Idris, jadikan sebagai idola. Ya, pertamanya begitu tuh. Maka dibikinlah patung-patung itu, lama-lama sampai disembah. Mulailah muncul orang-orang kafir. Nabi Nuh datang, udah banyak orang kafir. Maka Nabi yang pertama berdakwah untuk memasukkan orang kembali ke dalam agama Islam adalah Nabi Nuh. Maka disebut Rasul yang pertama. Begitu loh maksudnya. Kalau bicara menyampaikan hukum, Nabi Adam udah nyampein hukum. Apa hukum zaman Nabi Adam? Hukumnya apa zaman Nabi Adam? Wajib anaknya itu kawin sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Di anak Nabi Adam itu kalau lahir
pasangan laki perempuan, lahir lagi pasangan, tapi nanti kawinnya disilang, nggak boleh kawin yang lahirnya bareng. Kalau kita kan kakak adik nggak boleh kawin, ya jangan dianggap enggak, kakak adik boleh kawin tapi silang, lahirnya kembar laki perempuan, lahir lagi laki perempuan, lahir lagi, nanti yang kakak ini kawin sama adik ini gitu loh. Nah itu nanti yang kawin sesuai perintahnya Allah. Nah waktu itu Gobil membantah, nggak mau kawin sama yang diperintahkan. Kenapa? Karena menurut dia pasangan yang dia lahir itu cantik, dia nggak mau sama yang lain, yang kurang cantik. Nah kebetulan Habil sama pasangannya sama-sama jelek, maka dipisahkan, yang jelek kawin sama yang cantik, yang ganteng sama yang jelek biar pasangannya cocok itu loh. Yang satu nggak mau, maka terjadilah keributan, dihukumi haram. Berarti haram sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Kalau sudah ada hukum haram berarti sudah ada rasul gitu loh. Terjadi pembunuhan dihukumi haram lagi. Berarti hukum itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Adapun menyampaikan dakwah kepada para rasul itu dimulai sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam, ya. Jadi yang disampaikan para nabi, para rasul semuanya berkaitan sama hukum yang 5 tersebut. Sampai kepada semua nabi, Nabi Musa, Nabi Ibrahim pasti menyampaikan itu. Ini diwajibkan Allah, ini disunahkan, ini diharamkan, ini makruh, ini mubah. Udah tahu kan artinya? Hafal, masa nggak hafal? Guru fikihnya siapa di sini? Oh, kiai besar, kiai Ali ya. Insyaallah. Wajib, siapa yang mengerjakan dapat pahala, yang meninggalkan dosa. Sunnah, yang mengerjakan dapat pahala, yang meninggalkan rugi. Jangan nggak apa-apa, yang meninggalkan rugi. Haram dikerjakan dosa, ditinggalkan dapat pahala. Kalau makruh ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan rugi gitu. Kalau mubah boleh memilih mengerjakan, boleh memilih tidak mengerjakan. Terus sah, oh pekerjaan ini sesuai dengan syarat rukun, maka dikatakan sah. Terus batal, kenapa? Oh pekerjaannya nggak sesuai dengan syarat rukun, maka dikatakan batal. Nabi itu yang menyampaikan semuanya. Ini sah, ini batal, ini wajib, ini sunnah, ini haram, makruh, mubah. Jadi semua hukum-hukum yang kita terima itu semua dasarnya dari para rasul. Dan Nabi menyampaikan semua hukum yang diperintahkan Allah, nggak ada yang tersisa sama sekali, nggak ada. Semua yang wajib disampaikan semuanya disampaikan, nggak ada yang kelewat. Mustahil Nabi lupa. Lupa pada apa? Pada perkara yang belum disampaikan. Yang wajib-wajib yang belum disampaikan itu mustahil Nabi lupa. Nah kalau lupa gimana? Ya nggak sampai hukumnya dong kalau lupa. Umpamanya Nabi suruh nyampaikan sholat duhur, lupa, gimana? Yang duhurnya nggak ada, tapi nyatanya duhur ada. Berarti Nabi itu nggak pernah lupa menyampaikan hukum.
Lah kalau sudah disampaikan boleh nggak lupa? Sudah disampaikan boleh lupa nggak? Ya boleh aja, mau sudah disampaikan ngapain ya? Tapi sesuatu yang sudah disampaikan Nabi, seperti Nabi perintah sholat subuh pakai kunut, sudah disampaikan tuh. Tiba-tiba Nabi lupa nggak baca kunut, nah, itu boleh saja karena kunutnya sudah disampaikan. Tapi ketika Nabi lupa nggak baca kunut, maka pasti ada pengganti yang mau didatangkan. Apa itu? Rupanya sujud sahwi. Itu Nabi begitu selalu. Hingga semua hukum yang diperintahkan oleh Allah semuanya disampaikan, tidak ada yang tertinggal. Jangan ikut-ikut pendapatnya orang-orang Syiah yang mengatakan, oh Nabi itu belum semua disampaikan, ada yang kurang untuk disampaikan. Nanti penyampai berikutnya siapa? Para imam. Orang Syiah itu kenal imam 12. Dianggap 12 imam ini statusnya sama seperti Nabi, juga maksum, juga mendapatkan wahyu. Itu pendapatnya orang-orang Syiah. Kita nggak ikut pendapat itu. Pendapat kita, semua yang Allah perintahkan untuk disampaikan semua selesai disampaikan. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, perintah untuk orang Nasrani udah selesai. Bukan, oh Nabi Isa diangkat mendadak, perintahnya belum selesai jadi Rasul tiba-tiba diangkat, nggak ada begitu. Selesai jadi Rasul, semua disampaikan, barulah diangkat ke langit. Nabi Muhammad SAW juga demikian. Di antaranya turun ayat apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini kata Allah, aku sempurnakan agama untukmu. Aku ridhoi agama Islam untuk kalian. Itu ayat itu tandanya agama sudah sempurna, sudah selesai. Kalau Nabi masih ada yang kurang yang belum disampaikan, Allah nggak akan ngomong telah sempurna agama untuk kalian, gitu loh. Karena ada ayat ini jadi tanda perintah yang disampaikan Nabi sudah selesai. Walaupun nanti ada beberapa ayat lagi yang turun berikutnya, tapi bukan tandanya itu belum sempurna. Maknanya Nabi itu adalah orang yang tidak pernah meninggalkan apapun yang diperintah untuk disampaikan. Nggak ada yang disembunyikan satupun oleh para nabi alaihimussalatu wassalam. Terus yang kedua, yang berita yang wajib disembunyikan. Maka berita ini kalau mau dimasukkan ke dalam sifat, biasanya ulama memasukkan ke sifat amanah. Kan kalau menyampaikan sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Begitu pula menyembunyikan, Allah perintah, Allah kasih berita. Nih, diberitakan, kata Allah, jangan disampaikan, buat kamu aja sendiri. Maka Nabi tidak mungkin menyampaikan. Sesuatu yang diperintah disembunyikan, kalau disampaikan jadi hukumnya apa?
Hukumnya apa? Khianat. Wong diperintah nyimpen kok malah disampaikan, hukumnya apa? Khianat. Kalau diperintah nyimpen terus disimpen namanya apa? Amanat gitu loh. Emang ada yang Nabi disimpan beritanya? Banyak. Nabi menyimpan berita yang Allah suruh simpan banyak, yang enggak disampaikan kepada kita banyak. Seperti Nabi memberitakan 10 orang yang akan masuk surga. Emang yang Nabi tahu cuma 10 gitu? Hah? Yang Nabi tahu ya banyak yang akan masuk surga. Tapi yang Allah perintah sampaikan 10. Nih sampaikan 10. Yang lain simpen, jangan kasih tahu. Ya enggak dikasih tahu. Namanya amanah. Begitupun berita-berita yang lain, kiamat kapan, ininya kapan. Maka itu diketahui Nabi tapi disembunyikan. Jadi jangan dikira Nabi itu menyampaikan semuanya berita yang dia terima. Tergantung beritanya. Kalau beritanya diperintah ngomong ya diomongin. Beritanya diperintah nyimpen ya disimpan. Yang ketiga, berita yang diperintah untuk memilih. Boleh menyampaikan, boleh menyembunyikan. Artinya mau nyampaikannya kapan saja boleh, gitu loh. Nabi boleh milih. Mau disampaikan masa hidupnya boleh, mau disampaikan setelah masa hidupnya juga boleh. Kok begitu? Karena kata Nabi SAW, siapa yang bermimpi berjumpa aku, maka sama dengan melihat aku secara nyata. Makanya kemudian banyak para wali-wali, banyak para ulama-ulama yang mimpi ketemu Nabi terus minta hadis. Ya Rasul, berikan aku satu hadis yang belum pernah engkau sampaikan kepada orang sebelumnya. Di antaranya siapa? Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Shahibur Ratib. Beberapa kali mendapatkan hadis dari Nabi yang belum disampaikan kepada orang sebelumnya. Apa diantaranya? Kata Nabi, bawa tasbih, biasakan membawa tasbih, karena dengan membawanya sama dengan menggunakannya. Walaupun nggak dipakai zikir, kamu bawa tasbih dihitung seperti orang yang berzikir. Di zaman Nabi ada tasbih enggak? Mau bolongin pakai apa zaman itu? Mau bolongin tasbih ribet kan? Zaman Nabi enggak ada tasbih kayak kita begitu, enggak ada. Adanya apa? Tali diikat jadi bundelan. Tasbihnya pakai begitu tuh. Enggak ada tasbih kayak kita begini. Itu pun dikatakan zamannya Imam Malik baru muncul yang begitu. Zaman Nabi enggak ada tangan. Atau pakai batu. Ya. Nah, kemudian beliau Habib Abdullah mendapat berita bawa tasbih. Jadi simpen tasbih di kantong, pakai gelang, kayak pakai kalung, taruh di tas. Itu hukumnya sunnah. Itu berita yang disampaikan Nabi setelah Nabi meninggal. Jadi yang dimaksud ada yang belum selesai disampaikan, itu maksudnya bukan hukum yang tadi wajib, itu bukan. Tapi yang boleh disampaikan itu Nabi bisa aja menyampaikannya setelah Nabi meninggal, gitu loh. Jadi jangan dianggap yang disampaikan belakangan itu sesuatu yang tertinggal, bukan. Kalau hukum yang wajib sunnah selesai semua disampaikan.
disampaikan pada masa hidupnya. Jelas ini ya. Jadi Nabi menyampaikan 3 perkara. Mustahil para nabi menyembunyikan ilmu pengetahuan. Mustahil para nabi menyembunyikan berita dari Allah. Kok mustahil? Yang mustahil ini menyembunyikan berita yang harus disampaikan. Mustahil. Wong harus disampaikan kok disembunyikan, itu hukumnya apa? Mustahil. Nah, yang disembunyikan apa? Yang disembunyikan ya yang diperintah untuk menyimpan. Jangankan para nabi, para sahabat, para ulama, para ustadz, itu enggak ada yang menyembunyikan ilmu pengetahuan. Enggak ada yang menyembunyikan berita, enggak ada. Semua disampaikan. Apa yang dia peroleh berita disampaikan, berita disampaikan. Itu semua para sahabat, hingga kitab-kitab suci itu tersampaikan semuanya oleh para nabi sehingga selesai. Cuman berikutnya para sahabat nabi, para umatnya, ada yang kemudian menyembunyikan berita, memotong berita, mengganti berita. Itu orang-orang setelahnya, bukan para nabi dan para rasul. Seperti Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu mendapatkan wahyu, kemudian pencatatan wahyu itu terjadi beberapa tahun setelah diangkatnya Nabi Isa. Jadi pencatatan itu enggak langsung zaman Nabi Isa, enggak. Hingga banyak kemudian berita-berita yang kurang, yang kemudian dilengkapi oleh para sahabat-sahabat, yang kemudian berita itu jadi sebuah buku atau kitab Injil. Berjalannya waktu, ada yang menambahkan, ada yang mengurangi. Itu Injil begitu tuh. Taurat zaman Nabi Musa didatangkan langsung, bentuknya udah jadi, nggak usah ditulis lagi. Tapi setelah zaman Nabi Musa, Taurat itu dihancurkan hingga nggak ada lagi kitab Taurat. Lalu orang setelahnya, setelah sekian ratus tahun, baru ditulis kembali. Hingga keotentikan kitab Taurat, kitab Injil itu enggak jelas keotentikannya. Beda sama Al-Quran. Al-Quran itu langsung dicatat oleh nabinya. Ketika nabinya ngomong, tulis, langsung suruh nulis tuh. Udah nulis, baca, disimak lagi sama Nabi. Ya betul. Turun wahyu lagi, tulis, turun lagi, tulis, hingga lengkap 30 juz, ditulis di perintah Nabi dan disaksikan nabinya langsung. Ini kitab yang betul-betul otentik namanya. Gak ada keraguan di dalamnya, gak ada kekurangan di dalamnya. Sampai turun temurun, hingga tercatat Al-Quran itu berapa alifnya, berapa baknya, berapa taknya, titiknya ada berapa, itu tercatat semuanya, nggak bisa ditambahin, nggak bisa dikurangin. Kenapa? Allah berfirman dalam Al-Quran apa? Nahnu nazzalna dzikra wa nahnu lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Artinya gimana Allah menjaganya? Menjadikan para penghafal-penghafal Al-Quran. Dulu Injil, Taurat itu sulit dihafalkan.
Jadi mencari penghafal Taurat, penghafal Injil itu luar biasa sulitnya. Sementara Al-Quran Allah mudahkan orang-orang menghafalkan hingga terjaga sampai zaman sekarang. Kalau ada orang kok mau baca, mau bikin Al-Quran, udah ada pencatatnya tuh, periksa kurang nih. Apalagi sekarang kamu masuk komputer tuh, begitu masuk tercatat sekian huruf, ya. Kok kurang hurufnya? Nah, ganti. Ada yang kurang. Semua otentik hingga nggak bisa dipalsukan, nggak bisa ditambahin, nggak bisa dikurangi. Jadi mustahil para nabi itu menyembunyikan berita. Yang ada itu orang-orang setelahnya, itu pun terjadi kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mereka menyembunyikan ilmu pengetahuan. Hati-hati loh, Allah akan azab. Dikatakan apa? Akan diazab orang-orang yang menyembunyikan ilmu pengetahuan sebelum azabnya para penyembah berhala. Jadi para kiai, para ustadz yang dia tahu ilmu pengetahuan terus disimpan ilmunya nggak disampaikan, maka diancam diazab oleh Allah sebelum azabnya para penyembah berhala. Kenapa? Karena seseorang akan berdosa ketika ilmu itu disembunyikan. Di sekitar kamu banyak orang bodoh, kamu punya ilmu, nggak kamu sampaikan, kamu diazab oleh Allah, diancam oleh Allah, hingga orang-orang itu karena kamu dia berbuat maksiat, nggak ngerti caranya sholat, nggak ngerti caranya Fatihah, nggak ngerti caranya zikir, nggak ngerti caranya syahadat. Itu orang yang ngerti nanti diancam oleh Allah karena dia meninggalkan mengajarkan kepada orang lain. Maka wajib para kiai itu menyampaikan pengetahuan. Sampai disembunyikan hukumnya haram. Beda lagi kalau kiainya udah nyampein tapi nggak ada yang mau datang, beda lagi nih. Memang ente-nya aja yang kiainya udah capek-capek jauh datang, nyampein datang, kosong. Nggak salah kiainya gitu loh. Lah kalau umpamanya kiainya buka pengajian, yang datang nggak ada, kiainya buka di rumah nih, nggak ada yang datang. Sama muridnya, kiainya diundang, Pak Kiai ngajarnya di tempat saya aja Pak Kiai. Kiainya juga nggak mau datang. Kiainya bertahan di rumah, santrinya bertahan. Kira-kira itu yang disalahkan yang mana kira-kira? Kiainya disalahin. Jadi kiai ngalah terus. Lagian ente kenapa nggak datang ke sono? Gua jual mahal dong. Lu berarti yang salah. Masa gua kiai datang ke sono? Dulu kiai itu, ulama itu kayak sumur, ya. Diambil lagi, nggak ada habisnya. Kalau sekarang, ya apa? Para gayung-gayung itu nyamperin sumur dulu ya, timba nyamperin sumur. Sekarang nggak ada begitu. Yang ada apa? Nggak bisa dong, masa sumur nyamperin timba gimana? Sekarang teko nyamperin gelas. Lah ya karena ilmunya orang sekarang sedikit, nggak kayak dulu. Ulama dulu kayak sumur, hingga dibawa-bawa nggak bisa gitu loh.
Di situ aja udah banget ilmunya. Lah ulama sekarang seteko paling tuang habis ngisi lagi, ngaji lagi maksudnya. Nanti tuang lagi, habis ngisi lagi. Kan begitu, nggak bisa teko diambil isinya bisa? Nggak bisa. Kalau dulu sumur ditimba, ini mau ngambil berapa aja bisa. Sekarang nggak bisa, kata kiainya, diam lu jangan macam-macam, buat tuangnya dikit-dikit. Itu kiai sekarang begitu, makanya bisa dibawa kemana-mana. Jadi teko nyamperin, ya. Jadi wajib para nabi menyampaikan, mustahil menyembunyikan. Maka ada orang-orang Yahudi diantaranya dalam kitab Maulid Diba ada itu An Ka'bil Akhbar qala allamani abi Taurata illa sifran wahidan kana yaktimuhu wa yudhiluhu sunduk fa idza mata abi fatahtuhu wa idza fihi nabiyyun akhiruz zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Itu kitab Diba ada itu. Diceritakan dari Ka'bil Akhbar. Siapa itu? Para seorang tabi'in yang mengatakan bahwa bapakku mengajarkan kepadaku semua kitab Taurat kecuali satu lembar. Yang selembar itu disimpan dalam kotak. Ketika bapakku mati, aku buka kotak tersebut. Ternyata isinya cerita Nabi akhir zaman. Lahirnya di kota Mekah, hijrahnya akan sampai Madinah, dan keagungannya akan sampai ke kota Syam. Itu diceritakan di Injil, Taurat lengkap, hanya dipotong oleh mereka, disembunyikan oleh mereka, hingga mereka tidak mengimani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba Yahudi yang dulu yang asli, semuanya menanti lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Yahudi itu menunggu Nabi Muhammad, nunggu Nabi akhir zaman. Begitu tahu mereka itu bukan dari orang-orang Bani Israel, langsung dipotong beritanya. Ketika orang Nasrani tahu mereka bukan dari Bani Israel, potong. Hingga mengatakan Musa nabi terakhir. Nasrani mengatakan Isa nabi terakhir. Padahal diberitakan mereka menunggu-nunggu nabi akhir zaman. Itu karena kecemburuan, sentimen di hatinya, hasud di hatinya, hingga meninggalkan yang demikian. Jadi nggak ada ulama-ulama yang Nabi Muhammad SAW yang menyembunyikan ilmu pengetahuan. Orang yang menyembunyikan, guru yang menyembunyikan ilmu pengetahuan, biasanya guru apa itu? Guru apa? Guru yang menyimpan ilmu biasanya guru apa? Guru silat. Ya. Coba ente cari guru silat. Nanti kalau dia mati mesti punya pesan, buka bawah bantal saya. Ada jurus pamungkas. Silahkan pelajari. Ya, kenapa itu? Karena dia nggak mau punya saingan. Kalau semua diajarkan muridnya, kalah dia sama muridnya nanti. Dia nggak mau begitu, maka dia harus jadi yang paling sakti waktu dia hidup. Nah, setelah dia mati baru. Ulama nggak begitu. Ulama waktu dia hidup, muridnya dicetak lebih pinter dari dia, gitu loh.
Contohnya siapa? Imam Malik punya guru Imam Syafi'i. Ya? Punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar sama Imam Malik sampai ilmu Imam Malik habis. Imam Malik, Syafi'i, ilmu saya udah habis. Kamu saya kasih ongkos, belajar di si Anu. Pindah, dicetak, belajar lagi lebih pinter terus sampai jadi lebih pinter dari gurunya. Contohnya siapa? Habibie. Habibie itu dulu punya guru di SD enggak? Pernah SD enggak Habibie itu? Pernah. Guru SD-nya sama Habibie sekarang pinter mana? Nah begitu, itu guru begitu gitu loh, kalau nyetak muridnya lebih pinter dari dia, bukan terus jangan sampai pinter, nggak ada guru begitu, nggak ada. Itu guru silat yang begitu. Ya, jadi kalau guru ilmu pengetahuan pasti akan mencetak muridnya untuk lebih pinter dari dia. Itu sifat yang keberapa? Yang ketiga, yaitu wajib tabligh. Yang keempat wajib fatonah. Hapus satu itu, bisa bawah kecil dikit ngirit. Wajib fatonah. Fatonah itu wajib para nabi bersifat cerdas atau pinter. Artinya pinter, para nabi itu selalu bisa membantah para musuh-musuhnya. Nabi itu selalu bisa menjelaskan apa yang menjadi sanggahan atau perlawanan dari musuh-musuhnya. Jadi nggak ada nabi yang bodoh, nggak ada. Artinya bodoh itu maksudnya ketika nabi menyampaikan sesuatu terus dibantah sama orang lain, nggak begitu, diem aja. Ya udahlah, gua minggir aja lah. Di sini gua dibantah. Nggak ada nabi begitu, nggak ada. Nabi kalau dibantah melawan dengan hujjah, melawan dengan argumentasi, dan Nabi selalu bisa menjelaskan sampai tuntas semua yang disampaikannya menjadi sebuah kebenaran. Itu semua Nabi begitu. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya ketika membawa perintah Allah kemudian dilawan oleh orang-orang kafir dengan dibantah, para nabi selalu bisa melawan bantahan itu dengan argumentasi hingga mereka akan terdiam dengan argumentasinya para nabi. Tapi ada juga zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh itu tabligh berapa tahun? Nabi Nuh menyampaikan agama berapa tahun? 900 tahun. Nah, umurnya berapa tahun? 1700 tahun. Nanti ngitungnya aja capek. Ini umurnya Nabi Nuh 1700 tahun, menyampaikan agama selama 900 tahun. Dapatnya umat berapa? 80 orang. Berarti yang 10 tahun 1 orang. Coba ente buka majelis taklim, 10 tahun yang ngaji 1 orang, kira-kira tutup apa tutup? Nabi Nuh nggak tutup, kan? Bayangkan 900 tahun dapatnya cuman
80 orang. Kenapa? Asal Nabi Nuh lewat mau nyampein tutup kuping ini. Gimana nyampeinnya? Asal orang lihat Nabi Nuh, kata Nabi Nuh, ya Allah, ini gua mau nyampein gimana ya? Orang kok nggak ada yang mau denger. Sampai dijelaskan satu persatu sama Nabi Nuh. Kenapa? Karena pengikut Nabi Nuh rata-rata orang kecil, budak, orang miskin, dianggap kelompok yang rendah, gitu loh. Sementara mereka kelompoknya orang-orang kaya, orang-orang hebat, anaknya banyak, uangnya banyak, hingga nggak menggubris kelompok Nabi Nuh. Dianggap kelompok kecil, kelompok yang enggak. Sampai mereka menantang, Nuh, kalau memang kamu itu benar sama ancaman-ancaman kamu, udah datengin aja lah azab kayak apa coba sih. Loh, lama-lama begitu tuh ngapainnya. Ngomong sama Allah, ya Allah, ini kayaknya udah pol mereka, ya Allah. Ditantang, ya Allah. Bikin kapal, oh, baru bikin kapal tuh Nabi Nuh. Potong pohon sampai bikin kapal, sampai jadi kapal, naiklah semuanya. Bikin kapalnya aja di atas bukit. Nah, jangankan orang lain, anaknya bapak gua, anaknya bapak mau di gunung kok bikin kapal. Orang gunungnya aja lihat air nggak pernah. Nih mau naik dari mana? Kapalnya jadi, berbondong-bondong orang kampungnya berak di atas kapal Nabi Nuh juga. Diberakin orang sekota. Sampai ada yang pincang dari rumah nggak bisa jalan, dibopong. Mau naik, mau berak gua di atas, coba orang ajar kan. Udah naik susah, sampai atas kerepotan, nyampe atas jatuh di atas tai. Begitu jatuh di atas tai, bangun bisa jalan. Turun nggak pakai dibopong lagi. Lo kok bisa jalan? Kena tai gua sembuh. Rombongan orang sakit naik semua, ngambilin tai sampai bersih tainya. Coba Allah kalau bikin cerita, nggak perlu Nabi Nuh yang bersih. Jadi mereka yang berak, mereka yang bersih. Itu kisah Nabi Nuh. Sampai datanglah air hujan, maka naiklah semua hewan-hewan satu pasang dinaikkan. Kapalnya ada 3 susun, bawah untuk hewan yang biasa, tengah untuk manusia, atas untuk hewan yang bisa terbang. Ini sampai Nabi Nuh berlayar pergi dengan kapalnya sampai selamat. Itu air hujan yang turun seberapa? Air hujan yang turunnya segede gini. Satu tetesnya itu. Yang banjir seberapa? Sedunia. Lah kalau Semarunda mah hujan begitu aja banjir. Banjirnya sedunia, bukan se-Arab doang, bukan. Tapi Allah Maha adil, Allah bijaksana. Apa? Allah keluarkan dulu air dari bawah bumi sampai tinggi, sampai mengangkat kapal Nabi Nuh, barulah air yang gede-gede turun dari langit hingga tidak menghancurkan bumi. Maka di Quran dikatakan, dan Allah pancarkan air dari langit dan dari bumi. Karena dari bumi dulu keluar tuh sampai tinggi, baru yang dari air. Kalau enggak, hancur buminya. Mau segini-gini gedenya bagaimana? Sampai kapal Nabi Nuh naik di atas gunung, terus berjalan.
mendarat di gunung Judi. Ada yang mengatakan di Palestina, ada yang mengatakan di Suriah, macam-macam. Ini dakwahnya Nabi Nuh dan selalu berhujjah. Tapi merekanya nutup kuping. Hingga di Quran dikatakan penyesalan orang-orang kafir mengatakan lau kunna nasma'u wa naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andai dulu kami mau mendengarkan dan mau berpikir, kami gak akan masuk ke neraka sa'ir. Jadi Nabi ngomong tutup kuping kan kurang ajar. Zaman Nabi Muhammad juga begitu. Ada yang Nabi ngomong dia dengerin, tapi bego nggak nyampe, nggak dimasukin kuping. Ada yang kalau Nabi ngomong ditinggalkan, ngomong apa sih ente? Ada yang Nabi ngomong denger duduk, paham? Enggak. Maka orang-orang ini yang menyesal, andai dulu kami mau mikir loh, kami gak akan begini. Andai dulu kami mau mendengarkan, kami gak begini. Ini kesalahannya karena tidak mau dengar dan gak mau mikir. Sampai terus Nabi Musa, semuanya berhujjah. Apa di antara hujah Nabi Musa kepada Fir'aun? Apa di antaranya? Fir'aun ditanyain, Fir'aun, kamu itu Tuhan? Oh iya, saya Tuhan. Penguasa Mesir, penguasa ini saya semuanya. Kalau kamu Tuhan, terus bapak kamu Tuhannya siapa? Dikit doang nanyanya. Kalau kamu Tuhan, bapak kamu Tuhannya siapa? Masa ada Tuhan dilahirkan? Kan Fir'aun punya bapak, Fir'aun punya emak. Nanya, kalau kamu jadi Tuhan, bapak kamu Tuhannya siapa? Itu spontan orang yang didengarnya mikir, iya juga ya. Ini Fir'aun berarti Tuhan bohong-bohongan dong. Masa Tuhan baru lahir kemarin? Maka sebagian orang masuk Islam gara-gara kata-kata Nabi Musa yang begitu doang. Menyadarkan banyak orang. Namrud, datang Nabi Ibrahim alaihissalam. Patung-patung yang kecil dihancurin, disisain yang gede. Itu hujah, itu namanya. Bantahan Nabi Nuh Nabi Ibrahim untuk mengajak manusia masuk Islam. Ketika dihancurkan, disisain yang gede. Tanya, Ibrahim, kamu yang ngancurin patung-patung kami. Oh, tanya aja sama yang gede itu, kan kampaknya di yang gede. Begitu Namrud dengar suruh nanya sama patung, marah Namrud. Ibrahim, kamu jangan mengada-ngada. Masa kami suruh nanya sama patung? Ngomong nggak bisa, denger nggak bisa. Barulah Nabi Ibrahim hujjah. Kalau nggak bisa denger, nggak bisa ngomong, nggak ngapa-ngapain, ngapain lu sembah? Jadilah Namrud tambah marah, tangkap Ibrahim, bakar. Itu orang kalau sudah nggak bisa jawab, marah yang ada gitu loh. Mau nerima nggak mau, bantah nggak bisa, jadinya marah, tangkep. Habib Rizik kan begitu, dibantah nggak bisa, diomong nggak bisa, tangkep. Diajak ngomong nggak bisa, dihujah nggak bisa, bantah terus nggak bisa jawab, tangkep. Selesai, udah nggak ngomong lagi. Nabi Ibrahim begitu, tangkep. Nabi Muhammad SAW juga demikian. Nanya sama orang-orang Arab, orang Arab, ini patung-patung ini Tuhan kamu? Iya Muhammad, ini Tuhan kami. Lah kalau hidungnya copot gimana? Ya saya betulin. Kalau bajunya kotor gimana? Ya saya cuciin, saya pakaiin lagi. Oh,
Jadi yang melayani Tuhan itu kamu apa kamu dilayani sama Tuhan? Pantasnya itu kamu jadi Tuhan mereka. Kenapa? Wong kamu yang ngurusin mereka kok jadi kamu? Mereka mikir juga. Oh iya, masa saya yang ngurusin Tuhan kok saya urusin? Tuhan itu ngurusin hambanya, itu Tuhan namanya. Tuhan kok diurusin gimana sih? Nabi nanya, enakan mana punya juragan satu atau punya juragan dua? Kan masa itu banyak perbudakan. Nabi nanya sama budak-budak, ente budak ya, ente itu lebih senang punya majikan satu atau majikan dua? Jawabnya apa? Semua jawab ya satu majikan. Kenapa kalau dua majikan? Ribet, ini belum selesai dikerjakan, yang ini manggil. Ini belum selesai lagi, ini manggil. Kapan gua istirahatnya coba? Ya kalau perintahnya tidak berlawanan. Yang satu, berdiri. Yang satu, duduk. Bingung dia ini, saya mau berdiri, mau duduk. Nabi lah kalau Tuhan yang kamu sembah banyak, gimana kamu ngatur diri kamu? Nyembah itu Tuhan yang satu. Itu baru sadar mereka, oh iya juga ya. Enak kalau Tuhannya satu dong. Selesai perintah, istirahat. Nanti perintah lagi, jalan lagi. Selesai, istirahat. Kan enak Tuhannya satu. Itu menyadarkan banyak orang yang pikirannya salah. Itu hujahnya para nabi demikian. Hingga mereka itu dikatakan di Quran apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan bantahlah mereka, hai Muhammad, dengan bantahan-bantahan yang baik. Menunjukkan Nabi selalu melawan atau membantah musuh-musuhnya dengan bantahan yang benar. Gitu loh. Nabi itu selalu dites sama orang-orang Yahudi. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Wa yas'alunaka 'anil Zulkarnain. Nabi ditanya tentang Zulkarnain itu siapa? Ruh itu apa? Nabi ditanya masalah Ashabul Kahfi, semua dijawab sama Nabi, enggak ada yang tertinggal, enggak ada. Ini yang kiai sering ketika ada ayat apa wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Itu diartinya bagaimana? Sering kiai ngartiin, oh Nabi ditanya masalah ruh. Kalau dia katakan, oh kita mah ilmunya sedikit. Yang ilmunya sedikit siapa? Nabi. Siapa? Mereka orang Yahudi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Ente itu sedikit doang ilmunya. Nah kalau Nabi ya banyak. Jangan Nabi juga nggak tahu masalah ruh. Oh, Nabi kok nggak tahu masalah ruh gimana? Wong Tuhan aja Nabi tahu masalah ruh, Nabi nggak tahu gimana sih mikirnya kamu? Nabi itu jelas tahu. Apa saja yang jadi permasalahan kita Nabi tahu. Mau ditanya masalah apa saja Nabi tahu dan bisa menjelaskan kepada umat. Hanya tinggal mereka mau menerima atau nggak mau terima. Ada yang namanya hidayah dari Allah. Nabi itu nggak bisa mengajak manusia masuk Islam, nggak bisa. Nabi hanya bisa menyampaikan berita dari Allah. Adapun mereka masuk Islam adalah hidayah. Hidayah itu apa? Iya. Kalau petunjuk semua sedunia dapat petunjuk. Hidayah itu apa? Kemauan menerima petunjuk itu hidayah namanya. Kalau petunjuk sedunia dapat semua. Sedunia pada ngerti Islam. Orang Kristen, orang Yahudi ngerti Islam. Mau azan kencang banget loh kalau azan. Jadi mereka tahu agama Islam. Hanya hatinya nggak dikasih kemauan menerima. Disebut tidak dapat hidayah.
gitu loh. Ada lagi yang namanya taufik. Apa taufik? Kemauan beribadah. Ada lagi nih. Ada orang dapat hidayah tapi nggak dapat taufik. KTP-nya doang Islam tapi nggak sholat. Islam mah Islam, sholat kagak. Namanya apa? Dapat taufik, dapat hidayah, belum dapat taufik. Saya sering ngomong, ya Allah, dapat hidayah dan taufik ya Allah, hidayah dan taufik ya Allah. Mudah-mudahan. Jangan, hidayah udah pada kawin, repot, hidayah udah pada kawin katanya. Jadi yang diharapkan dapat hidayah. Iblis juga nggak bisa menjadikan orang itu kafir, nggak bisa. Kalau iblis bisa membuat orang kafir, sedunia dikafirkan semua. Nabi begitu. Kalau Nabi bisa bikin sedunia muslim, dimuslimkan semua oleh Nabi. Tapi nggak bisa. Nabi hanya menyampaikan yang baik-baik, iblis hanya bisikin yang jelek-jelek. Adapun terjadinya, Allah jadikan kemauan di hatinya. Ada yang dijadikan menerima kemauan berita Nabi, ada yang dijadikan menerima beritanya setan. Nah, kalau kamu nanya wali itu ada dua, ada waliullah, ada waliyu syaiton gitu. Kenapa kok walinya setan? Karena yang didengerin beritanya setan. Kalau walinya Allah dapatnya berita dari mana? Dari Allah. Ada ilham, ada. Kalau walinya Allah, walinya setan dapatnya wangsit. Ada bertapa. Jadinya amat musodek. Itu namanya waliu syaiton namanya. Ya. Jadi semua para nabi cerdas, mustahil nabi itu apa? Balada. Balada itu bukan bodoh, bukan. Kalau bodoh itu juhul namanya. Makanya sifat nabi nggak dikatakan berilmu, tapi dikatakan fatona. Beda nih. Jadi kamu jangan sampai mengatakan nabi itu tahu segalanya. Enggak. Yang tahu segalanya itu Allah. Nabi itu pinter. Artinya apa? Semua yang disampaikan Allah kepada Nabi, tidak ada satupun yang Nabi lupa. Namanya fatona, cerdas gitu loh. Lawannya balada. Apa balada? Belet. Belet itu apa sih? Hah? Belet itu lemot, tell me, tulalit lah. Itu begitu. Mustahil Nabi itu tell me, lemot, mustahil. Nabi kalau ditanya, kadang orangnya belum selesai nanya udah paham. Oh maksudnya ini. Kadang orangnya belum nanya udah. Oh ini maksudnya. Gitu loh. Jadi Nabi itu cerdas, bukan berilmu yang kayak Allah, bukan ya. Jadi itu wajib sifat fatona, mustahilnya baladah. Jadi selesai kita bahas sifat-sifat para nabi. Yang wajib ada 4, yang mustahil juga ada 4. Tinggal kita bahas sifat yang jaiz insyaallah. Wallahu alam bis-shawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana i'tarafna wa anana asrafna